Amfibi adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu lingkungannya. Menurut Mistar, dalam panduan lapangan amfibi kawasan ekosistem Lesser tahun 2003, amfibi termasuk hewan poikiloterm berdarah dingin, yang artinya mereka tidak bisa menggunakan proses metabolisme di dalam tubuhnya untuk dijadikan sebagai sumber panas. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ampi yang memiliki arti dua dan bios yang memiliki arti hidup. Amphibia atau tetrapoda paling awal. Amfibi adalah salah satu filum dalam kingdom Animalia yang bisa hidup di dua alam, yaitu air dan daratan. Amfibi termasuk kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Berikut ini adalah ciri hewan amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin, memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventricle dan 2 atrium. Memiliki telur yang terbungkus gelatin. Mengalami metamorfosis sempurna, termasuk hewan tetrapoda atau berkaki 4, alat pernapasan saat masih larva atau berudu berupa insang. Setelah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan amfibi memiliki mata terdapat selaput membranak dikitan untuk menyelam. Untuk sampai kepada klasifikasi amfibi di tahap orde, tahapannya adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Class Amphibia, Subclass Lysamphibia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata. Terdapat 3 ordo, yaitu Anura, Chordata, dan Gynophiona. Chordata, contoh hewan amfibi yang merupakan anggota dari ordo ini, yaitu salamander dan kadal. Klasifikasi amfibi yang satu ini sangat unik karena antar spesiesnya memiliki sistem pernafasan yang berbeda. Ada yang bernafas dengan paru-paru dan yang tidak. Ada juga yang bernafas dengan insang, bahkan ada juga yang menggunakan kulitnya. Selanjutnya ada Gynophiona. Ordo Gynophiona atau apoda yang mencakup basis sesilia. Ciri-cirinya bertubuh panjang seperti cacing dan ular karena tidak mempunyai anggota badan. Jenis amfibi ini merupakan amfibi penggali lubang. Satu lagi ada Anura. Ada banyak famili di dalam ordo ini, namun di Indonesia hanya ada 7 famili. Ciri-cirinya mempunyai tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah 2, dan tidak memiliki ekor, juga mata menonjol. Lanjut, kita ke cara amfibi membuahi telurnya. Pembuahannya terjadi dalam 2 cara, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal digunakan oleh sebagian besar katak dan kodok, di mana katak memegang kodok dengan pose yang disebut amplexus, sedangkan cecilia dan katak ekor menggunakan fertilisasi internal seperti reptil, burung, dan mamalia. Pada pembuahan eksternal, biasanya dibentuk ovum dalam jumlah besar, karena kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih kecil daripada pembuahan secara internal. Sistem reproduksi. Yang pertama ada salamander. Salamander melakukan perkembangbiakan dengan pembuahan internal tanpa hubungan seksual. Yang kedua ada sesilia. Sesilia merupakan satu-satunya ordo amfibi yang pembuahannya internal. Katak dan kodok. Proses reproduksi katak dimulai dengan pembuahan. Katak akan melakukan amplexus selama beberapa jam sampai beberapa hari pada waktu tertentu. Amplexus merupakan kesempatan terbaik untuk pemupukan telur oleh sperma di luar tubuh. Para jantan dan betina sama-sama melepaskan telur dan sperma untuk dibuahi pada waktu yang sama, dan kemudian meninggalkan telur mereka untuk berkembang biak sendiri. Lalu ada alat reproduksi dan ekskresi. Jantan yang pertama memiliki korpus adiposum, 2 testis, 3 vesika seminalis, 4 kloaka, 5 ureter, dan yang keenam ginjal. Lalu betina memiliki ovum, kloaka, uterus, saluran telur, dan ovarium. Sekarang ada peranan amfibia. Katak diambil daging dan telurnya. Kulit katak dapat dibuat jaket dan bahan kerajinan lainnya jika diberi samak. Katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk dan sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan oleh kodok Bufo marinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Sebagai racun untuk anak panah, hal ini dilakukan oleh orang India. Alat pernafasan. Alat pernafasannya berupa insang, kulit, dan juga paru. Pernafasan pada saat masih kecebong berupa insang. Setelah dewasa, alat pernafasannya berupa paru-paru dan kulit. Hidup amfibi mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Berikut ini ada sistem respirasi atau pernafasan. Ada laring, trakea, bronkus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Nah, ini dia yang terakhir, sistem sirkulasi atau peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada atrium kanan, yang ketiga ada ventrikel, dan yang keempat ada atrium bagian kiri.